Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, banyak orang yang hari ini sedang mengalami masalah, persoalan, himpitan, tekanan. Bahkan rasanya hidup ini sudah putus asa, nggak ada pengharapan apapun juga. Terpenjara oleh banyak hal. Ada orang yang tertekan karena mengalami sakit penyakit. Mengalami tekanan yang hebat dalam kehidupannya karena problem masalah rumah tangganya. Masalah utang, masalah bisnis yang bangkrut, masalah keributan dengan pasangan hidupnya. Banyak orang terbelenggu dengan dosanya, terikat dengan masa lalunya. Orang-orang yang hari ini sedang mengalami problem dan masalah. Saya berdoa, apa yang kita pelajari ini membuat mata hatimu dibukakan untuk kau bisa melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Di dalam Tuhan itu tidak pernah ada yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu kapan saja. Tuhan ketika ingin membuat kita diberkatin dan memulihkan kita, itu seperti membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya seringkali kita belum siap terima pemulihan, seringkali kita belum siap terima berkat Tuhan, bahkan kita tidak menyediakan wadah yang besar untuk kita mengalami hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita ingin mengalami pemulihan, ternyata karakter kita masih buruk dan jelek. Bapak Ibu, engkau yang ingin keluargamu dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, ya Tuhan nunggu karaktermu dulu, diubahkan dulu. Tidak mungkin ketika suamimu yang kabur atau istrimu yang kabur itu balik, tapi kondisi karaktermu buruk dan jelek, dia malah kepahitan. Bagaimana mungkin Tuhan pulihkan keuanganmu, tapi engkau sendiri sangat konsumtif, nggak bisa ngatur keuangan, malah banyak utang nanti. Ada banyak orang yang pingin dipulihkan Tuhan, tapi dia sendiri belum mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan tuh sekejap bisa memulihkan kita. Tuhan bisa sanggup buat mujizat kapan saja. Allah kita sampai hari ini bekerja, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang mengurapin kita. Bahkan Dia sanggup buat mujizat kapanpun juga. Hari ini kita mesti belajar pelan-pelan untuk ngerti kehendak Tuhan. Kalau sampai hari ini kita belum mengalami pemulihan, kejar Tuhan, cari Tuhan, persiapkan hatimu. Bapak Ibu, ada orang-orang yang begitu lama mempersiapkan dirinya untuk mengalami promosi dan peninggian. Sehingga ketika mengalami promosi dan peninggian, dia benar-benar matang karakternya. Bukan mudah tinggi hati, bukan mudah sombong, tapi bisa menguasai hati begitu rupa. Ketika promosi dan peninggian datang, enjoy aja, relax saja. Tapi ada orang-orang yang ketika diberkatin sedikit saja udah sombong dan berlaku angkuhnya bukan main. Dikasih jabatan sedikit saja merasa sangat berkuasa dan berhak menindas siapapun juga. Bapak Ibu, kita mesti mempersiapkan diri loh. Hari ini engkau sedang ngadapin masalah, pingin jawaban Tuhan. Persiapkan hatimu. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulai bertobat dan cari Tuhan, kejar Tuhan. Mulai persiapkan hatimu dengan baik di hadapan Tuhan. Semakin kita bisa mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan tepat, Tuhan akan cepat lakukan pemulihan. Bahkan mujizatnya hari ini sedang menuju dalam hidupmu. Persiapkan diri. Ada orang yang pingin dipromosi, dipakai Tuhan luar biasa. Engkau pingin pelayanan hidupmu dipakai Tuhan, pelayanan kesembuhan, mujizat, pengaruhmu besar, pengajaranmu bagus, tapi kalau engkau malas belajar, malas berdoa, malas nyembah Tuhan, bagaimana engkau terima hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan? Hidupmu ngawur malah. Semuanya, segala sesuatu harus kita persiapkan. Tuhan memang bisa sanggup buat mujizat kapan saja. Tapi seringkali mujizat atau berkat atau promosi atau peninggian yang datang dari Tuhan itu bisa kapan saja juga menghancurkan hidup kita. Hari ini kita belajar semakin hari, semakin memiliki sikap hati yang benar, semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Saya berdoa, hari ini firman yang kita pelajarin, membuka mata hati Bapak Ibu, sehingga hidupmu ngerti mana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kita lihat di ayat yang ke-4 mulai. Setelah Petrus ditangkap Herodes, nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini biar ngerti detailnya seperti apa. Tapi saya singkat karena ayatnya banyak sekali. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Untuk apain? Dihakimi.
Karena dia melihat setelah Yakobus dibunuh, Yakobus ini saudaranya Yohanes, itu menyenangkan hati orang Yahudi. Makanya orang-orang Roma memerintahkan Petrus ditangkap juga supaya di penjara yang paling aman. Nanti setelah habis Paskah dihadapkan orang banyak untuk ngalami penyiksaan. Bisa saja dibunuh. Perhatikan di ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini Petrus di penjara, tapi orang-orang yang mengasihi Petrus, jemaat-jemaat yang mengasihi Petrus, berdoa sungguh-sungguh. Dengerin baik-baik. Garis bawain kata berdoa dengan tekun. Berapa banyak? Ketika Bapak Ibu ngalami tekanan hebat, tapi malas berdoa. Malah suka nonton drakor, nonton TV, begadang, minum kopi, ngemil, ngadepin masalah, bahkan lari dari masalah. Ngadepin masalah dengan kau nonton TV nggak akan menyelesaikan masalahmu kok. Boleh nonton TV, nggak masalah. Tapi jangan dihabiskan waktumu di depan TV, main game. Apalagi lari dari masalah. Apapun yang Bapak Ibu hadapin, masalah seberat apapun harus dihadapin. Jangan pernah lari dari masalah. Kalau Bapak Ibu lari dari masalah, ujung hidupmu nanti dikejar-kejar dengan persoalan. Persoalan itu harus dihadapi dengan baik. Bagaimana kalau nggak tahu jalan keluarnya? Doa dengan tekun. Petrus di penjara, tapi jemaat mendoakannya kepada Allah dengan tekun doanya. Jangan setengah hati. Kalau kau ingin berdoa, doa dengan sungguh-sungguh, bayar harga di hadapan Tuhan. Kau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hari ini, kerjakan segala sesuatu yang Tuhan taruh kepercayaan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau lepaskan tanggung jawab itu. Lakukan dengan yang terbaik. Tetap berdoa. Dari situ permulaan kau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Perhatikan di ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ini dijagain ketat sekali loh. Bapak Ibu, engkau ngadapin masalah seberat apapun, bahkan ditekan sehebat apapun, sampai kamu gak kuat rasanya, dengerin baik-baik. Kalau engkau berdoa dengan tekun, engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat mujizat. Kita akan lihat, tiba-tiba Tuhan selalu melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, Tuhan bikin mujizat itu mendadak seringkali. Sering sekali Tuhan promosi kita dengan cara yang kita gak pernah pikirkan. Tuhan seringkali bikin breakthrough dan terobosan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bahkan Tuhan kirim orang-orang tertentu untuk memberkatin kita, untuk membuka jalan. Kita tidak pernah sangka orangnya seperti apa. Siapa orangnya. Kita tidak pernah bisa pilih orang yang mana. Itu loh cara Tuhan. Supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Kita coba cari pertolongan ke manusia. Ternyata manusia nggak memberi pertolongan. Orang yang kita harapkan malah nggak kasih pertolongan. Justru orang yang tidak pernah kita harapkan, nggak pernah terpikir dalam kepala kita, ternyata Tuhan siapkan orang itu. Bagian kita ngapain? Bersikap baik kepada semua orang. Jaga sikapmu, karaktermu. Jangan gampang underestimate, merendahkan, menilai orang. Orang sering yang kita nggak pernah anggap itu sering dipakai Tuhan loh. Makanya kita mesti jagain hati kita ini begitu rupa. Jagain sikap kita, jagain mulut kita. Jangan membedakan orang satu dengan orang yang lain. Kita tidak pernah tahu Tuhan bisa pakai siapapun untuk mempromosi, membuka jalan, bahkan memberkatin kita. Tiba-tiba Tuhan selalu bikin mujizat yang ajaib. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami masalah, tekanan yang hebat, persoalan yang hebat, persoalan keluarga yang hebat, yang bertahun-tahun engkau belum mengalami breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik. Hari ini, kalau kau siapkan hatimu, Tuhan bisa tiba-tiba kirim malaikat, bikin terobosan dalam hidupmu. Kirim orang-orang tertentu, buka jalan, mempromosi, melakukan banyak hal. Yang ternyata dibalik semuanya itu, Tuhan sendiri yang bekerja. Kita ikutin skenario Tuhan. Kita ikutin alur kerjanya Tuhan. Kita ikutin maunya Tuhan. Perlahan-lahan kita akan melihat jalan yang terbuka. Perhatikan ayat yang ke-7. Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Tuhan kirim malaikat loh, dekat dengan Petrus. Malaikat itu pun menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ketika Tuhan bikin mujizat, Bapak Ibu akan ternganga melihat mujizat itu, melihat pemulihan itu, melihat promosi itu. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya pelayanan, tidak ada orang yang kenal saya. Saya setia memuridkan, ngajarin khotbah, pelayanan ke sana kemari. Saya tidak pernah tahu dari mana Tuhan promosi saya. Saya lakukan bagian saya. Ketika momentum Tuhan tiba, saya sudah siap. Ternyata waktu Tuhan bukan waktu saya. Banyak orang hari ini kenal saya. Bahkan Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Itu karena Tuhan. Dulunya saya ini nggak ada yang kenal. Karena cara Tuhan. Saya ikutin waktunya Tuhan. Saya persiapkan hati saya begitu rupa. Saya belajar firman, saya doa, saya puasa, nyembah Tuhan. Bahkan di awal-awal pelayanan saya berdoa bisa 8 jam, 9 jam setiap hari. Cari Tuhan, kejar Tuhan, doa terus. Saya percaya suatu hari Tuhan akan promosi saya. Apa saya ngajarkan, apa yang saya khotbahkan itu memberkatin banyak orang. Dan sampai hari ini Tuhan ternyata lakukan. Dibutuhkan proses yang lama sekali. Butuh waktu Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau sedang merindukan malaikat datang. Bikin breakthrough dan terobosan. Buka jalan. Bahkan Roh Kudus sendiri yang campur tangan atas hidupmu. Engkau sedang menunggu. Bisa saja waktunya kapan saja dalam waktu dekat ini. Dia akan lakukan. Bahkan dia bisa lakukan instan menyembuhkan Bapak Ibu, bikin breakthrough, bikin terobosan, bikin mujizat, memulihkan keadaan tubuhmu yang sedang sakit, sedang lemah, memulihkan keuanganmu, memulihkan keluargamu. Hari ini prepare your heart. Siapkan hatimu dengan baik. Karena ketika Tuhan waktunya tiba, waktu itulah kita harus siap-siap. Seperti Petrus, tiba-tiba dapat kunjungan malaikat. Apa yang terjadi di ayat yang ke-9? Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan, dia nggak nyangka loh. Ternyata malaikat tolong dia, selamatkan dia. Dia pikir dapat penglihatan, dapat mimpi karena sedang tidur. Nanti Bapak Ibu ketika engkau ngalami breakthrough dan terobosan, ngalami mujizat dan hal yang ajaib, engkau akan ternganga melihat perbuatan Tuhan. Makanya hari ini, cari Tuhan, kejar Tuhan, jagain hatimu, jagain pikiranmu, jagain mulutmu, jangan sampai engkau melakukan hal yang berdosa, yang menyakitin hati Tuhan. Ayat yang ke-10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama, ini ada ring pertamanya, dia lewatin, dan tempat kawal kedua sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota, ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Oh Tuhan kalau bikin breakthrough itu ajaib loh. Mujizat terjadi. Caranya bukan pakai kekuatan kita membuka pintu. Tuhan sendiri yang buka pintu atas hidupmu. Pintu apapun yang sedang selama ini tertutup, ketika engkau beri hatimu sama Tuhan, Tuhan sanggup bukakan. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Karena udah kerjaannya malaikat udah selesai membebaskan si Petrus. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak orang doain juga. Dan ketika ia mengetuk gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya dia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk dalam
ke dalam untuk memberitakan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Powerful. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil kalau kita ini doa sama Tuhan. Apalagi kalau engkau didoakan banyak orang. Petrus didoakan banyak orang. Dan Petrus sendiri kan hatinya benar, hidupnya benar, melayani Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan, kalau belum selesai dengan hidupmu sampai hari ini, Tuhan masih percayakan hidup, artinya Tuhan masih sanggup tolong kamu. Kalau Tuhan belum selesai dengan kehidupan Bapak Ibu, artinya Tuhan masih bisa bikin mujizat. Sanggup pulihkan, sanggup bikin breakthrough, sanggup bikin terobosan. Jangan nyerah, jangan ngomel, jangan gerutu, jangan cari kambing hitam, jangan nyariin orang lain. Koreksi diri, kejar Tuhan dengan sungguh hati. Petrus kan mau dibunuh. Kalau Tuhan sudah selesai dengan Petrus ya, Tuhan gak akan lepaskan dia. Ngapain dilepasin? Toh waktunya udah selesai. Pekerjaannya Petrus di bumi udah selesai, makanya dia diizinkan dibunuh. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Roma terhadap Yakobus, dibunuh juga. Ternyata Tuhan belum selesai dengan hidupnya Petrus, makanya Tuhan kirim mujizat. Sampai hari ini Tuhan kalau belum selesai dengan hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup bikin breakthrough, Tuhan sanggup bikin terobosan, Tuhan sanggup bikin mujizat, Tuhan sanggup bikin kesembuhan, Tuhan sanggup berkati hidupmu. Tuhan yang sama yang disembah Petrus, Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan juga yang sanggup buat mujizat. Hari ini masih ada pengharapan. Enjoy jalan sama Tuhan. Tidak perlu pusing, tidak perlu stres, tidak perlu khawatir. Kalau sampai hari ini belum terjadi pemulihan, koreksi diri. Bangun terus keintiman dengan Tuhan. Persiapkan diri. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau belum indah, berarti belum waktunya Tuhan. Jalan terus saja sampai tunggu waktunya Tuhan. Nanti indah pada waktunya. Waktu dan kairosnya Tuhan. Nikmatin saja. Pak, aku terlalu sakit loh. Aku terlalu sakit dianatin, Pak. Kalau engkau semakin ngeluh, semakin ngomel, pemulihanmu lama loh. Seperti bangsa Israel kerjanya ngeluh. Sekali ngeluh ditambahin. Tambah panjang jalan keluarnya dari padang gurun. Bapak Ibu, jaga mulut, jaga hati. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu proses Tuhan. Sekarang kita akan lihat. Saat hal yang lain yang dialami oleh namanya Paulus ini juga luar biasa. Kita akan lihat ya. Apa yang dialami oleh Paulus? Kita baca mulai ayat yang Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Kita mulai baca ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka yang mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini sama seperti yang dialami oleh Petrus. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, seperti yang dialami oleh Petrus. Persis. Kejadiannya mirip, dan kita lihat prinsip kerajaannya Allah juga sama. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ini apakah alami atau seizin Tuhan? Menurut saya, ini campur tangan Tuhan secara ilahi. Ini bukan alami. Kalau alami mereka sudah ditimpa bangunan yang di atasnya. Ternyata mereka tidak ditimpa bangunan di atasnya. Hanya belenggu mereka semuanya terlepas. Itu powerful sekali loh. Apa? Gara-gara apa?
Karena Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian kepada Allah. Berapa banyak di antara kita, ketika Bapak Ibu mengalami masalah dan persoalan, apakah engkau sungguh-sungguh bisa nyembah Tuhan? Atau malah pikiranmu kemana-mana? Capek, ngantuk. Bapak Ibu, ketika saya mengalami sakit mendadak beberapa bulan yang lalu, apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya berubah total. Pola hidup, pola makan, berubah total. Dan jam doa saya jauh lebih intim, lebih banyak saya berdoa luangkan waktu sama Tuhan. Saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Saya harus berurusan hati saya dengan Tuhan. Saya beresin dan saya semakin menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Lebih banyak saya bergaul, membangun keintiman dengan Tuhan. Sehari bisa berjam-jam. Dan apa Bapak Ibu bisa lihat, hari ini saya sehat loh. Sempurna, pulih. Semuanya karena sesuatu yang ilahi. Justru ketika kita ngadapin masalah, kita ngadapin tekanan yang hebat, ngadapi goncangan yang hebat, jangan nangis. Jangan cari pendeta. Jangan jerit-jeritan sama orang. Cerita sama orang. Orang tidak bisa menolongmu. Pendeta tidak bisa menolongmu. Justru engkau sembah Tuhan, engkau cari Tuhan dengan sungguh hati. Engkau senengin hati Tuhan. Muliakan Tuhan dengan pujian dan pengagungan yang keluar dari lidah bibir. Saya pernah ngomong, Bapak Ibu ingin tahu kekristenanmu yang sejati ketika engkau ngadapin masalah. Yang keluar dari mulutmu apa? Ngomelan, teguran, makian, cacian, cari kambing hitam, atau engkau sungguh sembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata pujian, pengagungan untuk Tuhan, kata-kata hikmat pengertian yang seperti firman katakan, artinya engkau sedang bertumbuh ke arah Kristus. Tetapi kalau yang keluar dari mulutmu cacian, makian, gerutu, omelan, artinya engkau masih kanak-kanak, perlu bertobat hari ini. Engkau belum dewasa di dalam Kristus. Apalagi orang gampang marah, gampang tersinggung. Bukti engkau belum dewasa di dalam Kristus. Masih kanak-kanak. Jiwamu terbelenggu oleh kedagingan dan hawa nafsu. Hari ini belajar pikul salib sangkal. Ketika engkau ngadapin masalah tekanan, cari Tuhan, kejar Tuhan. Jangan kejar pendeta. Nelponin pendeta, kamu hanya dapat penghiburan sementara. Kamu cari Tuhan, kejar Tuhan. Kamu dapat solusi yang sejati. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas ketika di penjara? Dia sembah Tuhan. Dia menyanyi berpujian kepada Allah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan terjadi gempa bumi. Pada ayat yang ke-27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh dirinya karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kenapa kepala penjara ingin membunuh dirinya sendiri? Karena dia bertanggung jawab. Kalau dia sebagai kepala penjara tak bisa menjaga orang-orang tahanannya dan lepas, keluar, lari, dia akan dibunuh oleh pemimpinnya. Makanya dia mau menghabisi nyawanya sendiri. Coba kita akan lihat apa yang terjadi. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh obor, kurang lebih hari ini. Kalau hari ini mungkin flashlight, zaman now. Lalu berlarilah masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Gara-gara ini, apa yang terjadi? Dia bertobat. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu, juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Justru ketika engkau ngadapin masalah tekanan dan terbelenggu sampai hari ini, dan tiba-tiba Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidupmu jadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika kesaksianmu itu didengar banyak orang akan diubahkan lewat kesaksianmu. Tapi bayari mahal, Bapak Ibu. Kita yang ngadepin masalah ini tidak mudah. Kita yang ngadapin tekanan tidak mudah. Kita ngadapin persoalan tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika saya ngadapin masalah, tidak mudah. Jujur tidak mudah. Tapi saya harus lakukan bagian saya.
tepat seperti yang Tuhan mau. Dan ketika saya lakukan dan Tuhan sendiri yang buat mujizat, ketika saya dipulihkan, kesaksian saya bisa membangkitkan orang dan menguatkan orang. Hal yang sama juga terjadi pada kehidupan Bapak Ibu. Makanya hari ini kalau engkau ngadepin masalah tekanan, jalanin saja. Cepat atau lambat, masalahmu akan selesai. Dan ketika selesai, engkau mempunyai kesaksian. Makanya sebuah kesaksian itu mahal harganya. Karena yang hidupinnya harus dia berjuang dulu. Matiin daging, matiin ego, sangkal diri, pikul salib. Sampai benar-benar dia mengalami kemenangan, baru menjadi kesaksian yang powerful dan dahsyat. Kalau tidak, hanya omong kosong belaka. Bapak Ibu dengerin khotbahnya hamba Tuhan yang menghidupin firman, kosong, hampa, nggak ada kehidupan di dalamnya. Tapi kalau dengerin kesaksian atau pengajaran atau khotbahnya hamba Tuhan yang dia hidupin berjalan bersama Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan dia bayar harga yang mahal, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Apa yang dikhotbahkan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu. Sebuah kesaksian yang diurapi itu mahal harganya. Bayarannya adalah mati daging, pikul salib, sangkal diri. Saya berdoa, engkau yang sedang menghadapi masalah dan persoalan, tetap kejar Tuhan, tetap cari Tuhan. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan, sekalipun rasanya berat, tapi cepat atau lambat, Tuhan akan tolong. Dia Bapa yang baik. Ketika kita cari Dia, ketok Dia, kejar Dia, nantikan Dia, dengan sungguh hati, Dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Saya sudah buktikan berkali-kali Tuhan tolong saya, Tuhan berkatin saya, Tuhan cukupin semua kebutuhan saya. Tuhan lakukan banyak mujizat dalam hidup saya. Saya berdoa bahwa Ibu juga mengalami yang sama. Tuhan yang saya sembah sama persis seperti yang Tuhan Bapak Ibu sembah. Dia sanggup memulihkan hidupmu, menolong hidupmu. Saya melihat pertolongan Tuhan secara ajaib, bahkan berkat Tuhan secara ajaib dalam kehidupan saya. Apa saja yang saya kerjakan Tuhan berkati loh. Dan ketika Tuhan mau lakukan pemulihan, Tuhan akan sertain Bapak Ibu. Dan apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan akan urapi, Tuhan berkati. Setelah engkau selesai dari masalahmu, engkau akan mengalami namanya breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan mengalami kesaksian. Hari ini, siapkan hatimu sama Tuhan. Belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Cari Tuhan, sembah Tuhan, kejar Tuhan, persiapkan diri, siapkan wadah yang besar. Berubah dari karakter busuk dan jelek, dan mulai senangin hati Tuhan. Saya berdoa, cepat atau lambat, Tuhan segera lakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami memantraikan dengan darah anak domba Allah. Hamba-Mu berdoa, setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan ini, hidupnya mengalami breakthrough dan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan firman-Mu kami memantraikan dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Tuhan, Hamba-Mu berdoa, Tuhan campur tangan. Berkati orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang berjuang, struggle. Tuhan, lihat tangisan mereka, lihat jeritan mereka. Engkau sendiri yang campur tangan dengan caramu yang ajaib. Hari ini Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Untuk orang-orang yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Tuhan, kirim urapan kesembuhan mengalir, turun dalam nama Yesus. Hamba-Mu berkata untuk setiap orang yang sedang sakit, mengalami sakit apapun, kelemahan tubuh apapun, mengalami persoalan, kelemahan tubuh, organ tubuh, Hamba-Mu berdoa. Urapan Tuhan sedang turun saat ini. In Jesus name, in Jesus name. In Jesus name. Ada orang sakit paru, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Ada orang yang kaki kirinya sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Urapan-Mu sedang kerja oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus. Hamba-Mu berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun sekarang dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, dan aku percaya Engkau sendiri yang jamah setiap orang yang sedang ngikutin apa yang saya katakan ini. Dalam nama Yesus. Aku berdoa, urapan-Mu sedang turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan pengagungan. Aku berdoa, Engkau sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu,
Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji,
bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikini anak-anak lama ya. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikina nanano siniere mereme inamora. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.